Fei lalu dibawa masuk untuk segera diobati. Fei diberikan tenaga dalam oleh ibu pemilik penginapan agar bisa menyembuhkan penyakit Fei saat ini. Namun sesaat mereka didatangi oleh Tiansu. Tiansu datang ke sana dengan alasan ia ingin melihat ibu pemilik penginapan membawakan sebuah opera, karena tempat itu merupakan tempat sebuah pertunjukan tarian opera. Tentu saja Tiansu tidak memiliki niat untuk melihat pertunjukan opera tersebut, melainkan ia ingin bertemu dengan Xiun dan Fei yang sedang ia cari. Asalkan ibu tersebut memberikan mereka berdua, Tiansu tidak akan menghancurkan tempat penginapan tersebut. Tentu saja permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh ibu pemilik penginapan. Terlihat, seluruh pelayan dijadikan sandera oleh Tiansu dan memaksa Nyonya Yun untuk mengatakan keberadaan Fei dan Xiun. Namun tetap saja bersikeras mengatakan kalau ia tidak tahu keberadaan orang yang dicari oleh Tiansu. 哪里藏有何物，我的确不知。就算你今天拿他们再威胁我，甘棠宫驻军离衡阳城不远。 Melihat keseriusan Nyonya Yun, akhirnya Tiansu melepaskan para pelayan dan pergi dari sana. 随时恭候。 Setelah itu, Xiun sangat berterima kasih kepada Nyonya Yun karena sudah berani melawan Tiansu untuk menyembunyikan dirinya bersama Fei. Keesokan harinya, Fei sudah terlihat agak membaik. Xiun memberikan perhatian lebih kepadanya sambil mengecek tubuh Fei. 会疼吗？ Hal tersebut membuat Fei merasa tersanjung karena mendapatkan perhatian dari Xiun. Di saat malam hari, Xiun memberikan pakaian khusus wanita kepada Fei karena sejak pertama bertemu, Fei selalu memakai pakaian pendekar. Fei menjadi malu karena mengenakan pakaian tersebut karena ia sama sekali tidak pernah menggunakan pakaian wanita. Karena Fei cantik, Xiun lalu menariknya untuk merapikan rambut Fei agar terlihat semakin cantik. 十字记、飞天记、凌云记。 Fei menjadi tersipu malu melihat tingkah lakunya. Di lain sisi, Jirong memberikan pelakat kepada salah satu prajurit untuk menjaga pintu gerbang klan 48, sedangkan ia akan pergi turun gunung mencari keberadaan Nyonya Wang yang saat ini belum kunjung kembali. Kembali ke mereka berdua. Di saat mereka sedang makan, mereka mendengarkan para pengunjung membicarakan Fei. Berita mengenai Fei, pendekar yang berhasil membunuh Tianjin, telah tersebar luas. Mereka semua menganggap Fei sangatlah kuat. Namun di lain sisi, mereka menganggap Fei merupakan orang tua. Mustahil seorang anak muda bisa mengalahkan salah satu petinggi klan penjahat. Tanpa mereka semua sadari, Fei berada di sana. Xiun seketika tertawa mendengarkan cerita dari para pengunjung. Fei hanya bisa kesal dan meninggalkan kedai tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, Lian dan Paman Mei berhasil bertemu dengan Fei dan Xiun. Mereka pun mengobrol di sebuah kedai dan hendak kembali ke klan 48. Namun saat ini, Cucu sedang berada dengan Li Sheng, yang saat ini mereka belum tahu posisi Cucu dan Li Sheng saat ini berada di mana. Mereka pun berdiskusi untuk menemukan keberadaan mereka berdua terlebih dahulu sebelum kembali ke klan 48. Di malam harinya, Xiun dan Fei mengobrol satu sama lain. Karena saat ini mereka telah hampir tiba di klan 48, berarti Xiun sudah tidak memiliki hak untuk membantu Fei lagi. Ia pun bingung harus pergi kemana lagi karena saat ini ia sudah tidak memiliki tempat untuk menginap dan hanya berluntang-lantung di jalan. Fei yang mendengarkan hal itu mengajak Xiun untuk kembali bersamanya di klan 48. Tentu saja Xiun tidak menolak karena ia memang ingin bersama dengan Fei. Lalu Paman Mei memanggilnya sambil mengatakan kalau Lian telah hilang dari kamar. Fei dan Xiun dengan cepat turun ke bawah untuk mencari. Namun, Fei melihat Lian sedang bertengkar dengan seorang pria yang baru ia temui di kota itu, dan mereka berdua terlihat akrab satu sama lain. Dari kejauhan, Fei hanya diam. Xiun lagi-lagi menggodanya. Godaan Xiun sudah tidak mempan lagi kepadanya. Sambil tersenyum, ia pun pergi dari sana. Lalu, Xiun mengatakan ia memiliki sebuah tempat yang bagus. Ia pun menarik Fei untuk mengajaknya pergi ke sana.
Lian akhirnya bertemu dengan Li Sheng. Ia menjadi senang melihat kakaknya masih hidup. Mereka pun menemui Paman Mei sambil membawa cucu yang merupakan anak Jenderal Wu yang harus mereka selamatkan. Setelah semuanya telah kembali, Paman Mei memutuskan untuk kembali ke klan 48 esok hari. Di klan 48 saat ini, Kodan yang merupakan guru di klan 48 telah berkhianat dan membunuh Guru Yu agar ia bisa mematikan mekanisme jebakan di Sungai Simo. Si Yun dan Fei yang sedang menikmati bulan purnama merasa ada yang aneh di klan 48 karena klan 48 saat ini sudah berada tidak jauh lagi. 会出什么事儿了吧？ Kodan ternyata mata-mata dari klan penjahat yang selama ini berpura-pura menjadi guru klan 48. Karena Jirong sedang tidak berada di klan 48, ia beserta pasukannya berniat menghancurkan dan mengambil alih klan 48 bersama klan penjahat. Di sana juga ada ketua pemberontak yang berasal dari klan penjahat yang sudah bersiap siaga untuk menyerang. 为掌门之命是从。为掌。林庄主，民风来报。全体准备。报告掌门，地煞计划。 Satu persatu pasukan klan 48 dihabisi oleh prajurit klan penjahat. Namun salah satu pasukan berhasil melemparkan pedangnya tepat ke sebuah gong, sehingga gong itu berbunyi keras. Para petinggi klan 48 mendengarkan bunyi gong tersebut yang menandakan adanya pertanda bahaya. Keesokan harinya, Fei, Li Sheng, Yun, dan anggota klan 48 lainnya telah tiba, dan mereka melihat para pasukan telah tewas terbunuh di sana. Mereka pun menyadari ada penyusup yang masuk ke wilayah mereka. Mereka pun sepakat untuk melawan para penyusup itu, dan menyuruh Lian membawa cucu kembali ke klan 48 terlebih dahulu. Kodan di saat itu bertemu dengan ketua pemberontak beserta pasukan klan penjahat, dan misi mereka secara perlahan mulai berhasil untuk menghancurkan dan mengambil alih klan 48. Singkat cerita, pasukan klan penjahat akhirnya bertemu dengan para petinggi sekaligus pasukan klan 48 di perjalanan. Para petinggi merasa heran kenapa klan penjahat bisa melewati Sungai Simo. Tak lama kemudian, Kodan menampakkan diri. Akhirnya mereka tahu kalau Kodan adalah mata-mata dari klan penjahat. Sesaat Kodan mengatakan kalau ia telah membunuh Guru Yu, makanya Sungai Simo bisa dimasuki klan penjahat. Mendengarkan hal itu, Fei menjadi murka dengannya. Ia yang hendak menyerang Kodan ditahan oleh Si Yun sambil mengatakan untuk tidak bertindak gegabah. Salah satu petinggi klan 48 akhirnya turun tangan melawan ketua pemberontak dari klan penjahat. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Sedangkan Fei sedang melawan Kodan. Dan Kodan bertindak curang dengan melemparkan jarum beracun. Fei dengan sigap menghindari jarum tersebut, dan jarum itu hampir saja mengenai Si Yun. Untung saja Si Yun dengan sigap menahan jarum tersebut dengan bilah bambu yang dipegangnya. 还好够粗。 Belum cukup sampai di situ, Kodan juga menyiapkan pisau di sepatunya agar bisa membunuh Fei. Sesaat pisau di sepatunya itu terbelah dua akibat tebasan dari pedang Fei, dan pertarungan pun berakhir imbang.你这就是用的破血刀，正是。 费姑娘，这武功好帅。 Ternyata semuanya ini hanyalah jebakan yang sudah dibuat oleh Kodan beserta ketua pemberontak tersebut. Ketua pemberontak mengatakan kalau saat ini pasukan klan penjahat telah menyerang para penduduk di klan 48 dan menyerang dari segala sisi. Kodan lalu berbicara, ia melakukan pengkhianatan dan menjadi mata-mata karena ia ingin mengambil gelang Hatian yang ia ketahui pasti berada dengan Jirong.
Prajurit klan penjahat yang sedang memasang jebakan dibunuh oleh pasukan klan 48 secara diam-diam. Ternyata Li Sheng yang telah memimpin pergerakan pasukan tersebut untuk membasmi klan penjahat. Mereka pun menghancurkan kawat jebakan di sana. Kembali ke mereka, Kodan mengatakan kalau barang keramat itu memiliki 3 jenis. Salah satunya gelang Haitian yang ia yakini pasti bersama dengan Jirong. Kemudian barang keramat yang kedua berada dengan Jenderal Wu, ayah dari cucu. Dan barang keramat yang ketiga berada dengan keluarga Ho. 一派胡言，有没有胡言？你回去。 Di gerbang klan 48, Li Sheng beserta pasukan sedang menghentikan pergerakan klan penjahat agar tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Pertarungan sengit pun terjadi di antara dua kubu. Ko dan beserta yang lainnya mundur dan kabur dari sana. Fei melarang klan 48 untuk mengejar dan ia mau keamanan klan 48 semakin diperketat sebelum Jirong kembali pulang nantinya. Di garis depan, Li Sheng berusaha menutup gerbang tersebut agar klan penjahat tidak bisa masuk ke dalam.步伐，守好外山门，他们里应外合。 Fei melihat Guru Yu telah tewas di sana. Sesaat ia berimajinasi kalau Guru Yu masih hidup. Namun semuanya hanyalah imajinasi. Pada kenyataan, Guru Yu tetaplah sudah meninggal. Oleh karena itu, ia menjadi sangat bersedih. Singkat cerita, Tiansu mendapatkan kabar kalau pergerakan Kodan beserta pasukan klan penjahat lainnya gagal menghancurkan klan 48. Tiansu mengatakan untuk tetap tenang karena ia memiliki plan B untuk menghancurkan klan 48 dan mengambil barang keramat tersebut. Sesaat Tiansu mengatakan kalau ia sudah dibantu oleh seorang jenderal untuk menyiksa para penduduk klan 48. Ternyata para penduduk sedang disiksa oleh seorang jenderal yang sudah beraliansi dengan Tiansu. Jenderal di sana memerintahkan untuk mengambil seluruh uang, makanan, dan barang berharga seluruh penduduk. Tidak hanya itu, ia juga berniat menahan seluruh penduduk klan 48. Singkat cerita, Tiansu, Kodan, ketua pemberontak, beserta seorang jenderal sedang berkumpul di sebuah tempat. Mereka semua beraliansi untuk menghancurkan klan 48 dan merebutnya. Di lain sisi, Fei berusaha mengaktifkan formasi jebakan di Sungai Simo. Ia yang tak tahu cara mengaktifkannya, main asal putar saja. Dan ternyata usahanya tidak sia-sia. Terlihat jebakan itu sudah mulai aktif. Sesaat lagi-lagi, Fei membayangkan Guru Yu berada di sana. Hal tersebut membuatnya kembali bersedih. Si Yun mencoba menenangkannya agar Fei tidak kembali bersedih. Di saat malam, cucu memberikan kalungnya kepada Fei karena ia mengira kalung tersebut merupakan salah satu barang keramat yang diincar oleh klan penjahat. Cucu mempercayai kalung tersebut untuk dijaga oleh Fei karena ia takut kalung itu nantinya jatuh ke tangan klan penjahat kalau ia yang pegang. Li Sheng di saat itu memberikan surat kepada adiknya dan ia meminta Lian mengantarkan surat itu kepada sang paman, yaitu Zhou Yitang, agar Zhou Yitang tahu kondisi klan 48 saat ini. Lian lalu memeluk sang kakak dan akan mengantarkan surat tersebut melalui jalan tersembunyi di klan 48 yang tidak diketahui oleh orang-orang. Di lain tempat, Fei sedang membaca peta wilayah klan 48. Karena Fei buta arah, Si Yun dengan baik hati akan membantunya. Namun dengan satu syarat, yaitu Fei harus menikahi dirinya. Dalam keadaan genting, Si Yun masih sempat-sempatnya menggoda Fei. Dan part ke-7 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.